tapi saya kurang peka waktu itu. Bahkan di saat saya umroh Tuhan Yesus datang pun saya belum peka waktu itu. Saya nggak merasa itu Tuhan Yesus, karena memang saya nggak tahu waktu itu. Nah, mama saya pasti murka, jelas dia nggak terima. Dunia akhirat saya tidak akan pernah, ya sumpah segala macam lah ya. Mama saya marah ke saya, dia nggak menerimakan, teman saya menjauhin saya, teman saya bahkan yang dekat pun menjauhin saya, mending menjauhin, nomor saya diblok, saudara. Saya seakan-akan hidup sebatang kara. Saya ditelepon, ada yang nelpon saya, kalau kamu berani pulang ke kampung, bukan ke kampung kamu pulang, tapi ke kuburan. Saya bingung, saudara, mau bagaimana. Di saat saya sudah mulai belajar, sudah mengerti, iblis tidak pernah tinggal diam, saudara. Mama saya mengituin saya intimidasi, saudara. Saya harus bagaimana? Bahkan orang terdekat saya pun iblis pakai. Dan firman itu telah membukakan semua, saudara. Dan sampai kita kejadian jam 3 malam, apa saya harus mati? Aku pengen rasanya bunuh diri. Gimana saat waktu itu down? Saya benar-benar down. Saya cuma punya 3 pilihan. Saya mau pulang ke kampung, saya mau dibunuh. Ibu saya udah nggak menerima saya, anak saya di pesantren. Apa saya balik ke muslim lagi, ke keyakinan saya yang dulu lagi, agar saya bisa diterima lagi. Di mana itu benar-benar tekanan yang sangat luar biasa bagi saya. Inilah yang dinamakan pikul salib bayar harga, saudara. Saya down, saudara, saya bingung mau bagaimana. Tapi di situ keajaiban, mukjizat terjadi. Ada saja Tuhan bimbing saya, dia mendampingin saya, dia mengarahkan saya dengan firman. Dia mengarahkan saya dengan firman yang ada. Dia menasihatin saya dengan firman. Di situ iman saya semakin yakin, semakin kuat. Dan semakin saya membaca firman itu, semakin saya tersilat-silat seperti yang saya bilang tadi, saudara. Saya dipelihara. Pemeliharaan Tuhan itu nyata. Pemeliharaan Tuhan itu fakta nyata. Tuhan Yesus, mujizat itu nyata. Sampai detik ini saya ada di sini, ada di depan saudara ini. Karena siapa? Karena mujizat itu, karena kuasa Tuhan Yesus. Haleluya sahabat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali di channel ini, channel Teva Murtadin, channel yang membagikan tentang kesaksian-kesaksian para murtadin atau orang-orang yang mengalami akan mujizat Tuhan yang begitu amat luar biasa. Nah sahabat Tuhan, kali ini kami akan membagikan sebuah kesaksian dari seorang murtadin seperti cuplikan video yang sudah kita lewatkan tadi, bahwa beliau ini mau dikubur hidup-hidup dikarenakan ia murtad menjadi pengikut Kristus. Namun sahabat Tuhan, jangan kita pernah takut dan gentar, sebab sudah pasti tindakan Tuhan itu ada. Seperti yang tertulis dalam Ulangan 3 ayat 22. Di situ mengatakan bahwa janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang akan berperan untukmu. Dan juga ada juga dalam Keluaran 14 ayat 14 yang mengatakan Tuhan akan berperan untukmu dan kamu akan diam saja. Sebagaimana juga yang ada dalam 2 Tawarik 14 ayat 11, tiada penolong selain Tuhan Yesus. Nah sahabat Tuhan, dari firman ini kita mengetahui bahwa hal-hal seperti itu janganlah kita khawatir. Sebab memikul salib itu sudah pasti ada, tetapi percayalah bahwa tindakan Tuhan pun akan ada. Nah sahabat Tuhan, penasaran dengan kesaksian selengkapnya, kisah perjalanan hidupnya, bagaimana ia menghadapi keluarganya yang begitu mengintimidasinya, dan bagaimana Tuhan Yesus melawatnya. Mari kita sama-sama tonton kesaksian berikut ini. Teman-teman, ini saudara-saudara sudah tidak asing ya sama saya ya. Mungkin udah pernah lihat saya di mana-mana ya, udah nggak asing gitu. Nah, saya menerima Tuhan Yesus seperti yang saya saksikan dulu. Saya itu tidak karena penginjilan atau karena Indomie atau karena mobil atau karena apapun. Saya menerima Tuhan Yesus karena Tuhan sendiri memilih saya, karena Tuhan sendiri telah datang ke saya dan menjamah saya. Awal saya menerima Tuhan Yesus adalah saat saya umroh. Dulu saya itu ada di Timur Tengah, karena seperti yang mungkin kesaksian saya dulu, mungkin kalau teman-teman masih ingat ya, karena saya ke Timur Tengah, karena di Timur Tengah kalau pergi kemana-mana itu harus ngisinya itu kan harus huruf abjad ya, tidak menggunakan Arab ya, walaupun di sana negara Arab.
kan gitu ya. Nah di sana saya diambil untuk nemenin user saya pergi kemana-mana. Dan setelah saya 1 tahun di sana, saya diajak umroh pertama kali gitu. Dan kita harus membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Yang di situ artinya adalah aku datang untuk panggilanmu, aku datang memenuhin panggilanmu. Nah waktu itu saya umroh waktu itu di situ biasa rutinitas apa ya, seperti yang tertulis ya, tuf, lempar batu, apa namanya, segala macam lah ya di sana itu ya, potong rambut kan gitu ya. Nah di saat saya selesai umroh, saya balik ke hotel malam itu, saya dimimpiin seorang laki-laki berjubah. Dia datang ke saya, dia mengelus kepala saya, mengelus rambut saya. Saya nggak pernah tahu siapa laki-laki itu. Nah, sekali itu kan. Nah, tapi perasaan damai, dulu saya nggak tahu istilah damai, sejahtera, sukacita itu saya nggak tahu. Yang saya tahu itu perasaan nyaman banget perasaan itu. Nah, karena saya di sana cukup lama, 7 tahun, jadi 7 tahun lebih saya di sana, hingga saya setiap tahun saya harus di sana, dan setiap saya di Mekah itu, saya tinggal di Mekah itu 3 bulan, 4 bulan. Jadi cukup lama lah ya. Saya ke Masjidil Haram, dan Ka'bah itu tempatnya adalah di tengah-tengah Masjidil Haram gitu. Nah, saat kalau kita sholat ke sana, walaupun sholat itu harus sunnah ya, katanya sholat di depan pintu Ka'bah. Nah, saudara tahu nggak, saat saya di depan pintu Ka'bah, tanpa saya sadari, karena waktu itu saya masih muda, saya berdoa di depan pintu Ka'bah ini, Tuhan, ya Allah, dulu bahasanya bukan Tuhan ya, ya Allah, saya pengen ketemu laki-laki yang bikin saya nyaman kayak di mimpi saya tadi. Saya nggak paham kalau laki-laki yang di dalam itu adalah Tuhan Yesus. Laki-laki yang saya maksud itu adalah Tuhan Yesus. Saat itu saya nggak pernah tahu. Nah, setelah saya umroh, saya balik ke Indonesia, saya menikah. Setelah saya menikah, rumah tangga saya gagal karena suami saya KDRT. Saya punya 2 orang anak, cowok dan cewek, sekarang umur 10 tahun sama 7 tahun anak saya. Nah setelah itu karena suami saya KDRT, akhirnya saya pergi, kita bercerai, saya pergi ke Singapura. Dan saya di Singapura 6 bulan, 8 bulanan lah ya, saya dimimpiin lagi seorang laki-laki yang sama. Saya bilang, apa mungkin, loh ini kan laki-laki yang datang waktu itu saat beberapa tahun yang lalu saat umroh gitu kan. Sedangkan waktu itu saya juga berharap laki-laki yang bikin nyaman itu datang ke saya, tapi ternyata nggak datang. Tapi datang lagi kedua kali itu saat saya di Singapura. Semakin saya galau, siapa sih laki-laki ini? Kok bisa mimpi beberapa tahun yang lalu kok bisa ya sama, dan rasa itu sama gitu. Bahkan saya selalu berharap laki-laki itu selalu hadir di saya, dan saya nggak pernah tahu kalau laki-laki itu ternyata Tuhan Yesus. Setelah itu saya pernah berbincang-bincang sama teman saya. Saya bilang, aku pengen jadi orang Kristen. Kata teman saya, lu sadar nggak? Lu jangan asal, nggak boleh, itu kafir, nanti kamu bisa diintimidasi, dibunuh lah ya kalau gitu. Itu kafir, nggak boleh lu, bla bla bla. Saya jawabnya, ya udah, mungkin karena saya bercanda aja kok. Saya bilang gitu. Saya balik Indonesia, saya mengenal seorang laki-laki dan kami menikah. Nah, tapi kami menikah secara Islam ya. Kami menikah secara Islam. Tapi gejolak saya semakin kuat, ingin mengerti soal kekristenan. Tapi saya tidak pernah ada yang cover atau menginjilin atau yang menawarin, saya nggak ada. Saya mimpi lagi seorang laki-laki itu. Tapi mimpi ini beda, tidak kayak kemarin. Mimpi ini saya dituntun dibawa ke Bethlehem. Gitu. Nah, saya bingung nih, katanya ini lo Bethlehem, gitu kan, ini lo Yerusalem. Aku nggak tahu apa itu Bethlehem, apa Yerusalem, aku nggak pernah tahu, dan saya tidak pernah mengerti. Yang saya tahu itu Timur Tengah adalah Mekah, karena saya adalah backgroundnya waktu itu kan Muslim, gitu kan. Setelah itu saya tanya suami saya, jawabnya suami saya, ya itu tempatnya orang Kristen, di sana ada tembok ratapan, dan makin aneh gitu kan. Nah, waktu itu, tapi saking penasarannya saya, pernah kan waktu itu saya nyuri-nyuri baca Alkitab di suami saya itu, agar gimana caranya, saya nggak pernah tahu kalau ada Alkitab di Play Store, itu saya nggak pernah tahu. Saya nyuri-nyuri baca Alkitab, sebelum suami datang, kitab itu harus kembali ke semula, sesuai dengan tempatnya semula itu, jadi biar suami saya nggak pernah tahu. Dan kalau suami saya membahas soal Kristen, membahas soal Islam, saya nggak pernah terima. Saya bilang, kenapa kamu harus ngomong kayak gini?
Islam itu begini loh, baik loh Islam ini waktu itu. Karena saya masih belum mau mengakuin gitu. Tapi rasa hati ini semakin bergejolak, semakin penasaran. Hingga saya ketemu sama, saya pernah bilang saya mau ke gereja sama teman saya orang Medan juga. Katanya ya udah ayo, tapi nggak pernah berangkat. Hingga saya ketemu sama orang Nia, saya bilang juga saya mau ke gereja tante. Ya udah ayo, kapan? Hari Rabu juga ada ibadah. Saya nggak pernah tahu kalau di Kristen itu, setahu saya ibadah itu cuma hari Minggu. Saya nggak tahu istilah doa mujizat atau konseling atau apa itu, saya nggak pernah tahu. Taunya saya ibadahnya orang Kristen hari Minggu. Saya makin curiga nih, loh masa ibadah hari Rabu, ini nggak benar. Nah tapi saya selalu jawab, nanti aja, belum siap, nanti aja gitu kan. Ya udah nanti tante naik Grab atau naik motor. Aku bilang enggak lah, nanti aja dulu. Tante duluan dulu gitu, karena saya merasa kok hari Rabu ada ibadah, saya nggak pernah tahu, saudara. Setelah itu tapi saya semakin penasaran hingga akhirnya saya ketemu orang yang membawa saya ke gereja. Dan saat itu saya pernah ceritakan, saat saya masuk ke gereja itu, masuk ke gereja saya langsung nangis. Saya nggak pernah tahu kenapa saya bisa nangis, saya nggak pernah mengerti kenapa air mata itu bisa bercucuran, saya nggak pernah tahu, saudara. Tapi kalau sekarang kita paham itu urapan jamahan Roh Kudus, kalau sekarang bisa bilang gitu. Tapi waktu itu saya nggak pernah tahu kenapa ini mengalir terus, kenapa ini air mata mengalir terus. Apapun yang dikatakan pendeta itu, gembala itu apa, saya nggak pernah tahu. Dulu saya nggak pernah tahu kata-kata penggembala itu, taunya saya pendeta. Gembala itu apa saya juga nggak pernah tahu. Tapi hati ini air mata itu selalu bercucuran. Hari Minggu saya waktu itu didoain dulu. Nah didoain dulu, setelah saya didoain saya malah makin nangis. Saking saya senangnya, saya disuruh naik jemputan, saya nggak mau karena saya pikirannya mau cepet-cepet pulang. Saat saya bilang suami saya, abang tadi saya ke gereja ya. Oh udah gitu aja, muka datar nggak apa-apa. Oh gitu aja. Nah setelah itu saya makin penasaran. Hari Minggu saya ke gereja, hari Selasa saya kecelakaan. Nah, mungkin dulu pernah dilihatin juga kecelakaan saya di sini. Di kesaksian saya yang pertama, saya kecelakaan. Di mana kecelakaan itu adalah banyak korbannya, banyak yang luka-luka, banyak korban-korbannya. Di situ saya kan masih menjadi seorang Muslim. Saya nggak pernah tahu Kristen itu bagaimana, dan itu pertama kali saya masuk gereja, dan saya nggak diajarin atau dikasih tahu Tuhan Yesus atau apa tuh, belum. Tapi saat kecelakaan itu, bukannya saya bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, bukan. Tapi saya bilangnya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Dan saudara tahu saya selamat dari kecelakaan itu, dan saya nggak apa-apa, cuma luka sedikit di sini. Wajar karena banyak orang yang meninggal. Padahal waktu itu kenapa saya nggak nyebut Allahu Akbar? Kenapa yang saya sebut Tuhan Yesus itu baik? Setelah itu saya menyatakan saya ingin dibaptis. Saat saya dibaptis, saya mengalami pendarahan 3 bulan. Saya tidak pernah berhenti dari pendarahan itu. Saya berpikir awal mulanya, oh ini datang bulan biasa, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak berhenti. Ini apa? Sedangkan saya udah ngisi formulir. Nah waktu itu tiba-tiba saya pernah bilang gini, abang, sama kan waktu itu kan ada salah satu ibu angkat saya ya, yang waktu itu karena dia bekerja juga. Saya bilang sama suami saya, bilang abang saya nggak ke gereja dulu. Kenapa? Karena saya lagi datang bulan. Karena saya masih mengikuti keyakinan yang dulu. Kalau kita datang bulan, kita itu najis, nggak boleh masuk ke masjid, nggak boleh baca Alkitab, Al-Quran, nggak boleh sholat, nggak boleh nyentuh lah ya Al-Quran itu juga. Nah saya berpikir, saya kalau datang bulan, saya juga nggak akan ke gereja dong, karena saya lagi najis posisinya. Segituin kan. Saya bilang saya nggak gereja dulu. Kenapa? Karena saya lagi datang bulan. Saya diketawain, saudara. Tuhan saya nggak jijik, Tuhan saya mah orangnya nggak jijian, saya gituin. Tapi karena saya nggak tahu, saya bingung gitu loh. Ya udahlah saya ke gereja. Saya pakai, mungkin saya dobelin atau bagaimana caranya. Saat saya diajak salaman asar, saya masuk, loh ternyata nggak apa-apa ya, masuk nggak ada peraturannya. Saya sukacita aja, berlaku puji-pujian, dengerin firman, sukacita gitu loh. Setelah itu saya nggak karena saya setiap mau ditanya kapan siap dibaptisnya, saya selalu bilang nanti dulu, karena memang posisi saya lagi datang bulan. Nah keajaiban itu, kedahsyatan Tuhan Yesus itu memang tiada duanya. Dia memang dahsyat, dia memang mukjizatnya itu nyata. Di dalam namanya pun ada kuasa. Kenapa saya bilang gitu? Saat saya udah 3 bulan, saya yakin dengan keyakinan saya waktu itu, dengan keyakinan saya yang baru, saya siap dibaptis. Tiba-tiba saya terasa mau kencing. Saat saya ke toilet, maaf ya saudara, pembalut saya bersih, nggak ada apa-apa. Saat itu juga, detik itu juga saya bilang, saya mau dibaptis saat ini juga.
Saya telepon suami saya, abang saya mau dibaptis karena suami saya nggak pergi ke gereja waktu itu. Jawab saya apa? Oh ya udah, nanti kirim foto ya atau di video. Selesai, nggak ada. Asik kah, gembira kah, gimana kah? Enggak. Jawabannya, oh ya udah, nanti kirim foto ya, kirim videonya ya. Jadi saudara, saya dibaptis itu cuman sama pendeta yang baptis, sama ibu yang membawa saya ke gereja itu karena dia pekerja. Sudah, nggak ada yang nemenin. Kalau orang dibaptis sukacita apa, saya nggak ada. Pokoknya saya yakin dengan iman saya, yakin dengan keyakinan saya, kalau ini keyakinan yang benar, gitu. Nah, tapi sebelum saya memutuskan untuk dibaptis, saudara, itu mengalami dilema yang sangat-sangat luar biasa. Benar nggak ya saya menerima Tuhan Yesus? Apa nanti benar saya ini akan musyrik? Apa nanti saya akan masuk neraka? Benar nggak ya saya ini menerima keyakinan yang baru ini? Saya bilang gitu. Saya bingung apa benar, karena perang batin di sini sangat-sangat luar biasa. Mungkin para murtadin di luar sana akan mengalami hal yang sama seperti saya. Di saat kita mau memilih, di saat kita mau meyakini dengan keyakinan yang baru, karena 30 tahun lebih, 31 tahun saya di agama yang sebelumnya, tiba-tiba masuk sebuah keyakinan yang baru, pasti akan menerima di hati ini sangat gejolak, dilema yang sangat-sangat luar biasa. Bener gak sih saya ini, apa nanti aku akan salah? Belum nanti intimidasi segala macam. Tapi saya yakin, saya pokoknya yakin saat itu juga saya minta dibaptis. Bahkan waktu itu saya bilang tadi kan, saya pendarahan itu kan datang bulan 3 bulan. Aku datang bulan selama 3 bulan itu. Saya berpikir ini mungkin gak bener kali ya, apa karena salah atau bagaimana, tapi saya yakin, saya percaya sama keyakinan saya ini. Saya yakin mau dibaptis. Saat itu juga mujizat terjadi dan saya bersih, nggak ada apa-apa, dan saya dibaptis. Saat saya selesai dibaptis, saudara, saya pulang. Saya bilang sama suami saya sudah dibaptis. Dia minta foto. Oh ya sudah, dia bilang gitu kan. Saya tidur malamnya itu. Saya didatangin lagi Tuhan Yesus itu. Tapi ini datang, dia tidak membawa saya ke Yerusalem, tidak membawa saya mengelus kepala saya, tidak. Tapi dia datang membawa salib emas. Katanya ini untuk kamu. Saya buang salib itu, dia datang lagi ke saya. Saya bilang, saya nggak mau ini salib, saya itu mau emas, tapi saya nggak mau salib gitu. Tapi tetap salib itu dikasih ke saya. Kata laki-laki itu, ini untuk kamu, nanti kamu akan mengerti. Sudah, omongannya cukup itu aja. Sudah gitu, oh ya sudah, saya nggak pernah tahu apa artinya itu. Saya jalanin aja, saya mengalir, saya jalanin tapi dengan keyakinan saya. Tapi saya cuman berangkat gereja, pulang, berangkat ke gereja, pulang, gitu aja. Nggak ada pertumbuhan iman saya, tidak ada perkembangan iman saya. Cuman saya minggu ke gereja, komsel lah, mungkin doa mukjizat, udah selesai. Begitu saja. Terus adalah pandemi ini. Terus suatu saat saya ketemu sama hamba Tuhan dan saya diminta kesaksian di sini. Dan saat saya berani mendeklarasikan, dan saya nggak mau langsung, oh ya udah saya mau kesaksian. Saat saya mau kesaksian berarti saya harus siap, harus terima sekuensinya. Saya harus siap kalau saya akan mendeklarasikan keyakinan saya. Gitu. Saat saya di kesaksian di sini, saya udah makin berani untuk mendeklarasikan diri saya sebagai iman saya yang baru. Dengan iman saya yang baru, saya udah diberi kekuatan, keberanian untuk mendeklarasikan saya ini percaya dan yakin sama Tuhan Yesus. Saya gituin. Tapi nggak segampang itu, saudara. Mungkin ya saudara selalu bilang, menjadi pengikut Tuhan Yesus itu malaikat di surga bersorak-sorai. Kita pintu surga, pokoknya terbuka. Tapi beda untuk di bumi ini, beda untuk di dunia ini, saudara. Karena apa? Kenapa saya bilang beda? Karena kita harus bayar harga pikul salib, saudara. Nggak segampang itu kita bilang, oh ya sudah saya menerima Tuhan Yesus, langsung enak, dapat Indomie, dapat finansial yang wow, dapat mobil kah, dapat seseorang yang menjanjikan. Enggak, saudara. Saya tegasin, saya menerima Tuhan Yesus bukan karena finansial, bukan karena ekonomi atau apapun. Tapi karena Tuhan Yesus datang sendiri ke saya, Tuhan Yesus hadir ke saya, bahkan berkali-kali Tuhan Yesus datang ke saya. Tapi saya kurang peka waktu itu. Bahkan di saat saya umroh, Tuhan Yesus datang pun saya belum peka waktu itu. Saya nggak merasa itu Tuhan Yesus, karena memang saya nggak tahu waktu itu. Nah,
Setelah itu, setelah saya mendeklarasikan, saya berani tampil kalau saya ini adalah orang Kristen dengan keyakinan yang baru. Saya pengikut, saya murid, mau menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi pengikut Tuhan Yesus. Anak keluarga saya tahu. Waktu itu anak saya datang ke sini, memang saya bawa ke gereja karena saya ada ibadah. Anak saya yang kecil masih cedal. Kalau ngomong belum bisa. Waktu itu masih cedal kan, waktu itu masih umur 5 tahunan ya, 6 tahunan. Saya bawa ke gereja karena saya juga mau ke ibadah kan. Saya bawa anak saya. Waktu itu ada mbak-mbak yang bantuin saya waktu itu kan, waktu itu masih keadaan kita masih normal. Saat anak saya diambil lagi ibu saya, anak saya bercerita, Mbak Uti, tadi kemarin diajak ibu nonton konser katanya, karena dia nggak bisa ngomong R ya, nonton konser katanya. Nah, tapi konsernya itu nyanyinya haleluya haleluya. Nah, anak saya, iya Mbak Uti, yang cowok, iya Mbak Uti, orang nyanyinya di konser itu nyebutnya Tuhan Yesus Tuhan Yesus gitu kan. Nah, anak-anak nggak mungkin tahu dong apa itu, tapi mama saya mengerti, mama saya tahu gitu loh. Anak saya bercerita sama orang juga, ngomong ke teman-teman saya juga, aku tadi diajak nonton konser, sama diajak lihat konser ibu saya, gituin. Coba, karena nyanyi-nyanyi, anak saya nggak pernah paham itu, karena dia berpikirnya, karena dia namanya anak-anak ya saudara. Nah, setelah itu mama saya pasti murka, jelas dia nggak terima. Dunia akhirat saya tidak akan pernah, ya sumpah segala macem lah ya. Mama saya marah ke saya, dia nggak menerimakan, teman saya menjauhin saya, teman saya bahkan yang dekat pun menjauhin saya, mending menjauhin. Nomor saya diblok saudara. Saya seakan-akan hidup sebatang kara. Saya ditelepon, ada yang nelpon saya, kalau kamu berani pulang ke kampung, bukan ke kampung kamu pulang, tapi ke kuburan. Saya pernah digituin. Saya pernah bilang, setelah saya dijamah Tuhan Yesus, saya tidak nyaman di keyakinan yang dulu. Dan saya sekarang yakin dengan keyakinan saya yang baru, keyakinan saya yang sekarang ini menjadi menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan saya. Saya ada yang ngasusin. Katanya, saya menistakan. Loh, menistakan dari mana? Kalau emang saya nggak nyaman. Kalau emang nggak nyaman kan nggak bisa dipaksa. Dan saya sudah kelebihan umur, udah cukup umur untuk menentukan keyakinan saya. Saya bilang gitu. Saya cukup umur untuk menentukan keyakinan saya. Jadi tolong stop, jangan intimidasi saya. Saya tahu mana yang terbaik. Gitu tuh, saudara. Nggak hanya gitu, saya dapat kabar. Anak saya dimasukin pondok pesantren. Sakit hati saya. Saya di sini berjuang dengan keyakinan saya. Saya berjuang kayak gini untuk bisa lebih baik. Tapi anak saya dimasukin ke pesantren. Saya nangis, saya sakit, saya bingung, saya harus dilema, harus bagaimana. Tapi keyakinan itu di hati saya, keyakinan itu tetap, pasti suatu saat anak saya bisa saya bawa. Pasti suatu saat anak saya bisa saya bawa. Udah, itu aja keyakinan saya. Nggak hanya segitunya saudara, itu sebagai seorang ibu sedih. Sebagai seorang ibu sedih. Gimana sih anak kita gitu kan. Kalau saya bilang, ya udah anak saya bawa aja. Saya bilang gitu. Kata mama, kalau kamu mau jadiin orang Kristen, mendingan biarin lah di sini. Akhirnya saya terintimidasi dengan keluarga, telepon dari keluarga yang nggak jelas. Ada seseorang juga menelpon, bilangnya ya sama, ancaman intimidasi itu. Dan saat itu juga kita punya pekerjaan mulai goyah karena pandemi. Jangankan saya, yang perusahaan besar aja goyah, apalagi saya. Saya bingung saudara, mau bagaimana. Saya butuh hidup, saya butuh makan waktu itu. Tapi waktu itu saya belum benar-benar bertumbuh iman saya, cuman hanya sebatas rutinitas ke gereja gitu aja. Saya pikir, ini mau ngapain ya? Saya bikin jualan tahu bakso, saudara. Saya selalu bilang, Tuhan Yesus itu baik banget, sangat baik, sungguh baik, teramat banget, baik banget gitu ya, saudara. Saat saya jualan tahu bakso, saudara, dalam 3 hari, saya itu bisa memasarkan tahu bakso itu 1000 tahu lebih, gitu saudara, 1000 tahu lebih setiap hari. Walaupun ya saya bersyukur, waktu itu syukurin aja, saya jalanin, saya anterin sampai kota sini, seakan-akan udah saya taruh semua.
sebulan, seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu, oke, lancar. Bahkan sampai hampir 2000 tahu ya waktu itu. Banyak banget, 2000 tahuan. 1 hari, saudara. Itu 1 hari. Tiba-tiba ada salah satu komplainan. Katanya tahu itu diblatungin. Saya bingung dong. Saya tidak pernah menyimpan tahu atau jualan yang sudah lama. Setiap selesai jualan, sisa jualan nggak akan pernah saya jual lagi untuk besok. Pasti saya bagi-bagiin. Nah, kebetulan waktu itu pas Ramadan. Selalu setiap sore sisa dari dagangan itu saya bagi-bagiin sama tukang sapu jalanan, tetangga saya bagi-bagiin. Walaupun keadaan saya waktu itu benar-benar di bawah. Karena pandemi kita nggak bisa apa-apa, cuman mengandalkan makan dari situ. Tapi sisa dagangan tidak pernah saya jual, selalu saya bagiin. Karena saya punya prinsip, berbagi di saat ada itu udah biasa, tapi berbagi saat tidak ada itu sangat luar biasa. Itu prinsip saya waktu itu. Setiap hari itu. Nah, saya mikir, loh kok ada belatung? Dari mana? Pikiran saya. Saya selalu berpikir positif aja, mungkin lalat kali ya. Walaupun nggak masuk akal, 5 tumpukan nih saudara, padahal itu tertutup, ya kan? Itu tertutup. Apa mungkin lalat? Oke lah dilalatin 1, tapi lalat apa mungkin ke bawahnya ketumpukan semuanya? Nggak mungkin kan? Saya besoknya beli alat yang untuk ngerapetin, mau nggak mau, dapat untungan dikit. Saya berpikir untuk bayar kontrakan, tapi dalam hati saya, ya sudahlah, mungkin karena ini lebih penting dalam hati saya. Saya buat beli alat untuk menutup itu. Saya waktu itu yang di tempat yang tadi kan ibaratnya yang saya ilustrasikan itu yang tak taruh di tempat A ya. Di tempat A itu yang tadi belatung udah saya perbaikin. Nah, tapi yang di tempat B, tempat C, warung yang lain-lainnya itu nggak apa-apa gitu loh. Cuman di satu warung, sedangkan itu bikinan 1 kali bikin gitu loh saudara. Nah, sedangkan saya beli tahu ya, itu jam 12 malam. Tahu baru datang dari pabrik, keluar dari pabrik masih panas. Sampai rumah saya cuci. Pasti, karena saya berpikirnya apapun yang saya jual, apapun yang itu saya jual, saya harus makan. Kalau saya nggak doyan, ngapain saya jual? Saya cuci, saya bersihin, saudara. Jam 1 malam, setengah 2 lah ya, jam 2-an gitu ya. Setelah selesai jam 1, setengah 2, jam 2 itu, kita kembali lagi ke pasar untuk ngilingin daging. Daging itu masih baru, saat difillet pun masih berdarah-darah. Nggak ada apa-apanya, semua baru, karena saya selalu bilang saya nggak mau menyimpan dan saya nggak mau pakai pengawet karena saya sendiri juga memakannya. Saat itu juga bikin, saya jam 3 bikin sampai jam 5, saya minta bantuan karena saya nggak mampu bikin 2000 tahu, udah nggak mampu tenaga saya, masih besok pagi harus nganterin ke warung-warung, masih makingnya, masih itu kan ditahu tampah ya saudara, 2000 tahu itu ditampah saya biar dingin ya saudara ya. Jam 5 saya masih ngantuk, jam 5 jam 6 gitu saya mau ngantuk kan ya. Saya packing itu tahu karena karena warung itu mintanya pagi semua untuk orang belanja pagi. Saya packing. Kok ada yang berjalan gitu loh saudara. Sekarang mau tanya sih saudara, mana ada sejarahnya tahu itu belatungan? Tahu itu dari apa saudara? Dari kedelai. Yang ada busuk saya percaya, tapi kalau belatungan enggak. Ayam itu di luar sehari semalam itu enggak langsung belatungan. Paling berlendir. Kalau di pasar-pasar saudara berapa hari seharian di luar nggak apa-apa gitu kan. Ya kalau udah 2 hari 3 hari saya percaya. Nah sedangkan itu udah dicampur dengan tepung, udah direbus saudara, udah dikukus. Masa sih dalam waktu berapa jam belatung? Kalau bukan kuasa gelap saudara. Nah sudah gitu ada belatungnya. Saya kaget. Oh Tuhan Yesus, ada apa ini? Waktu itu saya berpikirnya kayak gitu ya saudara. Sudah gitu, aku panggillah tetangga saya. Atau mungkin ini salah. Apa mungkin karena mata saya ngantuk. Saya masih berpikir positif aja. Oh iya Bu, ini beneran. Tapi jangan dibuang Bu. Sayang loh, 2000 tahu. Digituin kan. Sayang loh. Lah, mana mungkin saya mengasih orang yang sudah kayak gitu. Walaupun itu masih anget. Walaupun itu masih panas. Mana mungkin kan gitu kan. Saya diem, saya lemes. Lihat segitu banyaknya semalaman saya nggak tidur loh saudara. Gitu. Sudah gitu saya berpikir ya sudahlah, saya mau bagaimana lagi, saya bilang gitu. Tapi saudara, setelah tahu bakso dipilih dibagiin tetangga saya yang bagus saudara, kita kelupaan 1 tampah
Karena saking banyaknya saudara, bingung tetangga mana yang mau saya bagi lagi. Masih sisa 1 tampah. Lupa saudara sampai besok. Nggak ada apa-apa, wangi. Coba, lupa nggak. Pada seharusnya kalau belatungan semua dong. Yang ini yang nggak dikulkasin seharian, maksudnya lebih sehari semalam, seharusnya rusak dong. Nggak ada apa-apanya, bersih saudara. Aneh kan? Nah, saya bilang nih sama gembala saya, Pak, usaha saya kok kayak gini ya Pak ya. Padahal saya cuma bergantung makan sama ini aja. Dia bilang, mungkin kamu nggak salah kasih bumbu. Saya nggak ngasih bumbu Pak, cuma garam yang saya kasih biar nggak tawar. Mungkin salah beli tahu, mana ada, tahu itu masih panas. Saya bilang gitu. Baru keluar dari pabrik saya beli, karena saya belinya banyak, jadi langsung tahu, nggak usah diganti-ganti gitu. Ibaratnya langsung satu kotak isi berapa. Nah, mungkin ayamnya salah kamu kasih bumbu atau ayam lama. Enggak, saya lihat sendiri. Karena setiap belanja itu saya sendiri yang belanja. Saya sendiri yang belanja walaupun malam. Terus, oh ya udah kita bantu dalam doa. Gitu. Ya sudahlah. Tapi kan saya habis modal, saudara. Setiap bikin kayak gitu, besok lagi di warung 1 enggak, di warung 2. Tapi warung 1 udah enggak ada. Ya seharusnya kalau belatungan semua ada warung 1, 2, 3 harus belatungan. Tapi itu enggak, saudara. Cuman warung 1 ya, besoknya warung yang kedua, besoknya yang ketiga, tapi yang 1, 2 udah nggak ada. Aneh kan? Nah, sampai saya bingung, saya nggak punya modal, saya harus bagaimana? Saya pinjam teman, saya bilang, saya nggak usah kamu bantu secara uang, tapi saya minta pinjam modal aja, bukan minta ya, saya pinjam, saya bilang gitu. Terus saya bilang sama mama angkat saya yang membantu saya ke gereja itu, saya dimodalin lagi, begitu lagi. Oh Tuhan, ini ada apa gitu kan. Tapi waktu itu saya belum bertumbuh, iman saya masih ya intinya tahulah Tuhan Yesus itu rutinitas. Setelah itu saya tuh membaca, saya kan kesaksian ya waktu itu di channel ini. Terus saya kan masih simpen nomornya. Nomor ini bikin status gitu. Statusnya itu menerima belajar Alkitab secara gratis. Waduh, saya sangat-sangat tertarik karena saya mau belajar, saya nggak punya uang. Tiba-tiba ada WA, ada status bilang siapa yang berminat belajar Alkitab akan diajar secara gratis tanpa dipungut biaya 1% pun, 1 sen dibelah 7 pun nggak dipungut biaya. Nah, saya WA, Kak, gini, salam Kak, saya berminat nih untuk ikut belajar. Dijawablah sama timnya Pak Yusuf ini. Nah, saya diarahin kan. Besoknya saya ditelepon untuk dijadwalin belajar Alkitab. Nah, saya sempat curhat. Kalau anak saya dimasukin pesantren, usaha saya kayak gini, saya buat makan aja saya nggak bisa. Tapi ibu yang mengajar saya ini, dia nggak langsung jawab, oh kamu harus begini, enggak. Dia menjawab saya dengan belajar firman itu, di dalam belajar saya itu, di saat saya belajar Alkitab itu, firman demi firman itulah yang menjawab. Firman demi firman, bait ayat per ayat itulah yang menjawab. Bukan yang saya bilang sekarang adalah bunda rohani saya, kakak rohani saya. Bukan dia yang menjawab, tapi firman yang di dalam Alkitab itulah yang menjawab pertanyaan saya, sakitnya saya, kecewanya saya, galaunya saya, dilemanya saya, itu firman itu. Bahkan saya ditampar sama firman itu. Lebih baik ditampar secara itu daripada ditampar secara firman. Sakit banget saudara. Seakan-akan saya flashback kehidupan saya yang dulu saya merasa jijik banget. Setelah saya mengerti kebenaran firman itu, setelah saya tahu belajar firman, pengertian firman itu, sakit saya saudara, saya nangis saudara. Saya berasa ditampar, saya berasa disilet-silet. Saya jijik melihat kehidupan saya yang dulu. Di saat saya kecukupan, saudara, di mana firman itu telah membuka semuanya, firman itu menjawab semua kegundahan saya. Saya curhat, saudara. Bu, anak saya begini, usaha saya begini. Oh ya, Dek. Sabar ya Dek ya. Tapi setiap hari kita belajar, walaupun kita terbatas waktu, walaupun secara online, tapi itu tidak menjadi penghalang buat kami. Dan andai kata saudara tahu ya, saya belajar di sini ya karena waktu itu juga bukan karena kebetulan, bukan karena saya tidak sengaja aja buka WA itu, ada status itu, saya bilang ya, walaupun tidak dibayar, tidak dipungut biaya, mereka yang lebih bersemangat ketimbang saya.
Mereka udah menungguin, udah menjadwalin sebelum saya. Bahkan mereka sabar menungguin saya. Kak, bentar ya, Bunda, bentar ya. Mereka sabar, padahal mereka nggak dibayar. Kalau mungkin mereka dibayar, oke lah mereka sabar. Tapi mereka tidak dibayar, saudara, gratis. Tapi mereka sabar ngajarin saya, pertanyaan saya yang menurut saya nggak sesuai di mindset saya, di firman itu. Mereka jelaskan ayat per ayat, saudara. Di situ saya tertampar, saudara. Ayat itulah yang menjawab kegundahan saya. Ayat itulah yang firman yang di dalam Alkitab itulah yang menjawab saya semuanya. Di saat saya sudah mulai belajar, sudah mengerti, iblis tidak pernah tinggal diam, saudara. Iblis itu tidak tinggal diam, berbagai cara untuk membantalkan, untuk menghalangin saya. Ada aja cobaan itu. Setelah iblis mencoba dengan apa? Setelah iblis membuat saya jauh dari anak saya dibikin ke pesantren. Mama saya mengituin saya intimidasi, saudara. Saya harus bagaimana? Bahkan orang terdekat saya pun iblis pakai untuk menggagalkan itu, saudara. Saya belajar, saya semakin hari belajar, tapi semakin iblis itu menggagalkan kami untuk membinasakan kami, ya, membinasakan niat saya. Karena kita tahu iblis itu kerjaannya apa, iblis itu niatnya apa, membunuh, membinasakan, menipu. Disitulah saya berasa, saudara. Di saat saya makin dalam belajar Alkitab, di saat saya makin mengerti kebenaran Alkitab itu, iblis nggak tinggal diam. Dimana saat saya udah berani bilang, anak saya nggak apa-apa masuk pesantren, biarin dia belajar di pesantren, nggak apa-apa anak itu ada di pesantren. Karena saya yakin suatu saat anak saya keluar dari pesantren itu, dia akan menjadi seorang penginjil. Karena dia udah lebih tahu di Al-Quran itu, pasti dia akan menjadi penginjil. Awalnya saya berpikir gitu. Awalnya saya berpikir sedih. Kedua saya berpikir kayak gitu. Tapi semakin saya mengerti Alkitab, semakin saya belajar Alkitab, semakin hari saya dikupas, semakin beda lagi pemikiran saya, saudara. Saya selalu berpikir, memang dia anak saya. Memang dia anak saya secara daging. Memang dia anak saya yang melahirkan. Tapi kalau saya tidak bisa membawa anak saya secara roh, cuma secara daging, percuma. Berarti dia bukan anak saya. Karena daging ini saya suka makin yakin bagian dari iblis itu. Sekarang saya berani mengambil keputusan itu. Kalau saya tidak bisa membawa anak saya secara roh, buat apa? Kalau dia hanya cuman anak daging, buat apa? Bukan saya kejam sama anak saya, bukan, saudara. Sebagai seorang ibu, saya sayang sama anak saya. Saya sedih sebagai seorang ibu. Tapi setiap saya membaca firman itu, semakin saya mengerti kalau anak itu, kalau cuman anak daging, walaupun dari saya yang melahirkan, untuk apa, saudara, kalau anak itu hanya dibuat alat iblis untuk menghalangin saya mengerti kebenaran firman ini, untuk apa? Saudara, kalau saudara mau tahu, oke, setelah selesai itu saya berani mengambil keputusan itu. Jadi saya tetap belajar Alkitab, semakin berkobar, semakin mengerti, karena saya semakin dikupas di situ. Saya sakit banget, saudara. Setiap hari dibelajar, saya makin disilet lagi. Semakin belajar, semakin disilet lagi. Semakin saya tahu keadaan diri saya dulunya. Saya udah lupa kalau saat ini saya lagi susah. Saya udah lupa saat ini gimana makan untuk besok. Saya udah lupa saat ini bagaimana bayar kontrakan besok. Saat ini yang saya rasain adalah sakit saat saya membaca Alkitab itu bagaikan disilet-silet, saudara. Firman itu telah membuat saya sakit untuk masa lalu saya, di mana saya dibukakan, di mana saya di situ tahu kebenaran firman itu, saudara. Saya berasa, oh Tuhan, ternyata hidup saya dulu sangatlah jijik. Dan firman itu telah membukakan semua, saudara. Bukan hanya itu, iblis nggak tinggal diem. Bagaimana caranya dia membatalkan? Bagaimana caranya dia gagal dalam belajar firman Alkitab itu? Walaupun saya dikasih nih seorang guru, bimbing yang guru Alkitab, ya. Saya bilang Bunda yang selalu itu dengan baik. Dia selalu sabar menunggu saya. Dia selalu sabar menjadwalin saya. Kalau bilang nanti dulu ya Bun, hari ini nanti ya Bun, mundur setengah jam ya Bun. Mereka nunggu, saudara. Mau menunggu, tapi iblis pakai orang terdekat saya hingga saya di posisi yang sangat down rohani saya, di mana sempat saya harus
bingung dengan pilihan saya. Orang terdekat saya dipakai iblis untuk menggagalkan semua itu. Orang terdekat saya, iblis pasti akan memakai orang terdekat kita untuk menggagalkan semua itu. Mereka menipu iblis itu. Dia pakai orang terdekat saya, saudara. Dan sampai kita kejadian jam 3 malam, saya harus bingung. Apa saya harus mati? Aku pengen rasanya bunuh diri. Dimana saat waktu itu down, saya benar-benar down. Rohani saya udahlah, saya bingung. Mau bagaimana saya? Saya cuma punya 3 pilihan. Saya mau pulang ke kampung, saya mau dibunuh. Ibu saya udah nggak menerima saya, anak saya di pesantren. Saya bingung. Apa saya balik ke Muslim lagi, ke keyakinan saya yang dulu lagi, agar saya bisa diterima lagi? Itu satu. Apa saya harus balik ke Muslim? Kedua, aku mau bunuh diri. Saya mau bunuh diri waktu itu. Saya mau bunuh diri, di mana saya bingung. Saya mau bagaimana? Orang yang saya sayang, orang yang terdekat, bukan mendukung. Karena saya berpikir saya sudah terintimidasi dari keluarga saya sudah terintimidasi dari orang-orang. Dengan keadaan saya yang susah, dengan saat saya cinta mula-mula, saat saya makin membara, saat saya benar-benar membara dengan firman, orang terdekat saya tidak mendukung, malah menyakitin saya. Di mana itu benar-benar tekanan yang sangat luar biasa bagi saya. Inilah yang dinamakan pikul salib bayar harga, saudara. Saya harus kembali Muslim atau saya bunuh diri karena bingung saya mau bagaimana. Kembali ke keluarga saya nggak mungkin. Orang terdekat saya tidak bisa saya jadiin sandaran. Saya harus bagaimana? Jam 3 malam, saudara. Atau saya tetap pertahankan iman saya dengan Tuhan Yesus ini. Saya teringat, saudara, tadi kan saya pernah bilang, saya diberi seorang laki-laki itu salib emas. Saya bilang saya nggak mau salibnya, saya mau emasnya. Tapi dia orang ini, kamu pegang ini, suatu saat kamu akan mengerti. Jam 3 malam, saudara, saya telepon bunda rohani saya. Diangkat, saudara. Saya kirim WA, diangkat. Di mana saya dinasehatin, disitulah saya kembali lagi, disitulah saya makin yakin. Saya dinasehatin, saya dikasih tahu. Dan disitulah saya makin yakin. Dia cuma bilang, inilah dek yang namanya bayar harga pikul salib. Di mana saat saya benar-benar down, di mana saya bingung, disitulah, saudara, iblis pinter banget untuk menipu kita. Di mana iblis itu berupaya sebaik mungkin untuk merencanakan, sebaik mungkin untuk membinasa kita, untuk menggagalkan kita. Disitulah iblis, saya bilang, sangat-sangat menipu. Dia pakai anak saya gagal, orang tua saya gagal, akhirnya dia pakai orang terdekat saya. Saya down, saudara, saya bingung mau bagaimana. Tapi di situ keajaiban, mukjizat terjadi. Ada saja Tuhan bimbing saya. Memang ibu rohani saya tidak mendampingin saya secara finansial atau secara apapun, tapi dia mendampingin saya, dia mengarahkan saya dengan firman. Dia mengarahkan saya dengan firman yang ada. Dia menasihatin saya dengan firman. Di situ iman saya semakin yakin, semakin kuat. Dan semakin saya membaca firman itu, semakin saya tersilat-silat seperti yang saya bilang tadi, saudara. Di mana saya ingat Tuhan Yesus saat menebus kita, saudara. Aku baru kayak gini aja udah sakitnya kayak gini. Kalau saudara mau tahu, mukjizat itu terjadi. Saya dipelihara. Pemeliharaan Tuhan itu nyata. Pemeliharaan Tuhan itu fakta nyata. Saya bingung mau bagaimana, saya down, apa saya bunuh diri atau kembali ke Muslim atau mempertahankan iman saya. Tapi Tuhan Yesus, mukjizat itu nyata, saudara, nyata, fakta ada. Sampai detik ini saya ada di sini, ada di depan saudara ini. Karena siapa? Karena mukjizat itu, karena kuasa Tuhan Yesus, saudara.
Kalau saudara mau tahu gimana perjalanan saya, sangat-sangat meyakinkan. Kalau saudara mau tahu kesakitan yang sangat-sangat luar biasa, tapi di situ firman itu benar-benar merubah saya. Sangat-sangat merubah saya. Saya bingung. Aku harus bagaimana? Aku harus kemana? Aku kudu gimana ya saudara? Di mana firman? Tapi saya selalu dibilang, ayo dek, kamu harus baca firman, kamu harus baca Alkitab, makin intim sama Tuhan dek, karena kamu jangan pernah mengandalkan pikiran kamu, kamu jangan pernah pakai matematika kamu harus intim dek, andalkan Tuhan, jangan andalkan kekuatan kamu, jangan kamu andalkan manusia. Selalu dibilang kayak gitu. Kamu percaya Tuhan akan bimbing kamu, Tuhan akan tolong kamu dek, selalu digituin saya. Kamu jangan pernah andalkan pikiran kamu intim deh sama Tuhan, kamu intim. Baca firman deh, baca firman. Itu yang selalu ditekankan ke saya. Saat saya selalu baca firman, kesakitan saya yang disakitin, yang iblis pakai itu semakin hilang, semakin terkikis. Siletan apa, setiap saya baca firman itu, setiap saya membaca itu, semakin kebenaran itu makin nyata. Kenapa saya harus, semakin saya menyadari kalau itu adalah iblis, saya tahu dia dipakai iblis, saya paham itu, semakin saya mengerti. Setiap hari saya belajar sama si bunda, tapi dia nggak pernah menerima curhatan saya langsung. Oh begini, enggak. Saya nggak pernah, tapi dia selalu tahu, kita belajar dari firman itulah yang menasehatin saya, firman itulah yang menguatkan saya, firman itulah yang membuat saya bisa seperti ini, firman itulah yang membuat saya kembali bersemangat, firman itulah yang membuat saya kembali seperti sekarang ini, yang seperti saudara lihat di depan kamera ini. Firman itulah yang bisa membuat saya kayak gini. Makanya saudara, bagi siapapun di luar sana, para murtadin di luar sana, jangan kalian sampai cuma pindah agama, pindah KTP. Baca itu firman, resapi itu firman, renungkan itu firman, respon itu firman. Karena firman itu hidup, karena firman itu nyata, firman itu hidup. Dari situlah kita akan diarahkan ke menjadi hidup yang lebih benar. Dari situlah kita akan mengerti kebenaran itu, akan mengerti. Disitulah saudara. Jadi para murtadin atau semua, maaf banget ya, orang Kristen di luar sana, ayo bangkitlah kalian, bangkitkan roh kalian, jangan kali-kali hidup kalian itu sia-sia. Matikanlah, stop hidup daging kalian, ayo hiduplah dengan secara roh. Karena apa saudara? Firman itulah yang akan menyelamatkan kita saudara, firman itulah hidup. Biaralah sama firman itu saudara. Kalau saudara mau tahu, perjalanan saya tidak gampang saudara. Saya seperti ini nggak gampang saudara. Saya minta yang di luar sana, yang Kristen hanya KTP, belum lahir baru, ayo bangkit, bangun kalian. Jangan sampai hidup kalian sia-sia. Jangan sampai kalian itu hanya Kristen KTP. Sayang saudara. Jangan cuma berteriak-teriak Tuhan di gereja, karena gedung gereja tidak menyelamatkan kalian saudara. Ayo saudara, bangkitkan kalian roh kalian, hidupkan kalian roh kalian saudara. Ini udah saatnya saudara. Masa sih kalian harus cuman rutinitas aja? Apalagi saat ini ibadah nggak ada, gedung tutup, gedung-gedung gereja saudara. Tapi itu bukan penghalang saudara. Saya cuman mau bilang, orang di luar sana, para murtadin di luar sana, para Kristen KTP,
Bangkitlah, hiduplah, hidupkanlah roh kalian, berilah makan roh kalian. Jangan jasmani aja yang kalian kasih makan, tapi roh kalian itu harus kalian kasih makan, karena kita akan kembali dengan roh kita, bukan jasmani kita. Jasmani kita akan binasa, saudara, tapi roh kita yang akan kembali ke Bapa kita di surga, saudara. Makanya kita harus menyembah dengan roh dan kebenaran, saudara. Ayo saudara bangkit, saudara bangkit. Ayolah saudara, hidupkanlah, kasih makanlah roh kalian, saudara. Jangan kalian di zona nyaman, apalagi saat ini pandemi, apalagi saat ini banyak virus-virus. Jangan kalian di posisi zona nyaman, saudara. Harus kembalikan roh kalian ya, saudara. Hiduplah dalam roh, saudara. Itu saja sih, saudara. Jadi saya minta para murtadin, jangan cuman kalian pindah KTP, pindah agama, tapi kalian tidak melakukan firman Tuhan, tidak merespon firman Tuhan. Begitu pula di luar sana, Kristen-Kristen yang KTP, maaf banget kalau kata-kata saya salah atau kata-kata saya menyakitkan. Ayolah kalian, hidupkan roh kalian. Kalian dari dalam rahim udah menjadi seorang Kristen, tapi jangan cuma hanya Kristen KTP, saudara. Hidupkan roh kalian, lahir baru, lakukan respon firman Tuhan, baca dan respon firman Tuhan. Jangan hanya membaca dan Tuhan, Tuhan, dan Tuhan. Karena mujizat itu akan terjadi di hidup saudara itu karena iman kalian, karena percaya kalian akan terjadi mujizat itu. Saya yakin di luar sana, di keadaan posisi kita yang saat ini, mengharapkan mujizat datang ke kalian. Tapi kalau iman kalian gak ada, tidak mungkin mujizat itu terjadi. Mujizat itu terjadi dari iman kalian, percaya kalian. Kalau kalian gak percaya, kalian gak beriman, mana mungkin mujizat itu terjadi. Tidak akan pernah mungkin terjadi. Kalau kalian cuma berteriak Tuhan, tapi hati kalian gak berteriak. Untuk apa kalau kalian berteriak Tuhan, tapi kalian gak pernah intim sama Tuhan? Percuma. Ayo kalian semua di luar sana bangkit. Ayo kita bangkit, saudara. Sebelum semuanya terlambat, jangan sia-siakan hidup kalian. Saya menyadarin, saudara. Saya menyadarin saat hidup saya sebelumnya gimana. Tapi setelah saya benar-benar dididik dari channel ini, dididik sebagai gimana cara merespon firman, sangat-sangat dahsyat tuh, saudara. Tuhan pakai mereka untuk mengarahkan saya, untuk membuka mata saya, membuka hati saya untuk merespon. Kalau kita sudah bisa merespon firman itu, saudara, firman itu hidup. Itulah jawaban, semua ada di situ. Pergumulan kita ada di situ jawabannya, saudara. Semua pergumulan itu ada di situ jawabannya, saudara. Jadi saya berharap banget orang-orang di luar sana, ayo kita bangkit. Ayo kita bangkit, jangan sia-siakan hidup kalian. Jadi saya harap mari para murtadin, para orang-orang luar di sana, ayo kita kembali lagi, kita respon firman-firman Tuhan ini. Jangan cuma hanya bilang saya Kristen. Puji nama Tuhan, demikianlah kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dari kesaksian ini, mari kita semakin kuat, iman kita semakin kuat, bertumbuh berakar di dalam Tuhan Yesus. Saudaraku, begitulah ketika kita menjadi pengikut Kristus, banyak tantangan, persoalan yang harus kita hadapi. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan akan senantiasa ada untuk kita. Seperti yang tertulis dalam Roma 16 ayat 17 sampai seterusnya yang mengatakan, tetapi aku menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab ini, hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya.
Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang, sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan kasih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Bagi Dia yang berkuasa mengeluarkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan memberitakan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad dalamnya, tapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sahabat Tuhan, demikianlah kesaksian ini dan demikianlah firman yang sudah kita dengarkan. Kiranya dengan firman yang kita dengarkan menjadi pembekalan bagi iman kita. Haleluya. Sahabat Tuhan, bagi sahabat Tuhan yang ingin berkomentar atau memberikan saran untuk kami, silahkan berkomentar di kolom komentar. Dan kami berharap komentar dari saudara semua menjadi komentar yang positif, yang dapat membangun akan hubungan kita dengan Tuhan dan dapat memberkati yang membacanya. Baik, sekian dan terima kasih sahabat Tuhan untuk supportnya dari awal tonton kesaksian ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, sampai jumpa.